Oke, kita akan membuat tutorial web API untuk Wentech. Jadi kalau web API sebenarnya Wentech sudah nyediain tutorialnya. Mungkin kita bingung seperti apa. Oke, kita coba dulu ya. Kita buka. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah fake API yang saya buat di kelas saya dengan smloki.my.id per 3000 item. Jadi nanti kira-kira seperti ini. ID name. Nah, di sini saya coba get ya. Nah, kosong. Tadi saya hapus. Nah, untuk postnya kita menggunakan JSON. Jadi kita akan menggunakan Postman untuk ngetes. Jadi kita harap sudah paham ya cara menggunakan Postman. Nah, di sini raw datanya kita menggunakan name, misalnya Ismail. Kita post. Nah, postnya hanya menggunakan kayaknya name aja. Jadi kalau kita get, dia sudah masuk. Nah, misalnya yang kedua kita login. Nah, seperti ini. Nanti dia akan ngereturn seperti ini. Kalau kita get lagi seperti ini. Oke. Put juga sama, kita bisa nambah ubah dan delete juga bisa menghapus. Nah, di sini kita akan menggunakan tutorial dari Wentech. Jadi Wentech kita yang akan kita pakai adalah Wentech CMT X series. Jadi CMT X series. Jadi depannya CMT, belakangnya X. Kayak misalnya Wentech CMT 2078X. Nah, jadi CMT di sini sudah bisa JavaScript. Jadi dari semua lini produk Wentech, jadi hanya CMTX yang sudah support JavaScript. Oke, langsung aja kita coba. Kita buka Easy Builder Pro. Easy Builder Pro. Kita tunggu aja. Nah, nanti dia akan load. Nah, jadi kita akan ngetes di sini. Nah, kita buat project aja ya, project. Misalnya new pakai. Jadi ini ada banyak seri. Jadi yang bisa adalah CMTX, bukan CMT series ya, CMTX. Di sini pakai 2078. Jadi MT8071 yang paling sering dipakai itu di replace dengan ini. Jadi discontinue dan digantikan dengan 2078. Nah, untuk seri yang 3 ini nih, dia sama seperti tadi, cuma ke database juga bisa langsung direct. Kalau yang CMT2 enggak, tidak ada fitur database. Oke, kita pilih aja. Sebenarnya bebas sih, CMTX itu bisa pasti. Oke, sudah buka. Kita bisa menambahkan device seperti PLC connect. Tapi karena di sini kita tidak connect PLC, jadi kita abaikan aja. Misalnya kita pakai Highwell misalnya. Highwell. Nah, bisa. Tapi kita nggak pakai. Jadi kita akan menggunakan local bit aja, local word. Nah, di sini kita triggernya dari HMI ya. Nah, sekarang kita lihat coba dulu. And server is using a protocol called HTTP Repository 1. Here we returns .dev information to web or PLC from the go to Asian website. Ada JS Object SDK. Jadi gini. Di sini coba kita menunya ketik object, kemudian JS Relate, JS Resource, ya kan? Jadi kita akan mendownload JS-nya dulu. Coba ya, kita JS Object. Jadi kita klik JS Relate, JS Object, kita shortcut-nya. Nah, kita klik JS Object SDK. Ini ada link ini. Nah, coba ya. Nah, di sini dia harus menggunakan netcore CWRL. Jadi kita di sini. Nah, seperti ini.
Nah, di sini kita tutorial di sini web request. Jadi kita klik web request. Nah, nanti di sini ada currently web request are done using our netcode. Jadi pakai library ini mereka. Jadi kita akan load library-nya di sini, library-nya. Nah, dia yang versi sekarang itu 0.04. Kita download ya. Oke. Kita download. Terus kita buka, kita taruh di mana, misalnya desktop deh. Tutorial Pentek Web API. Kita sini. Nah, kita rename dulu deh. Web request. Nah, di sini kan. Dah, kita namain web request. Kemudian di sini kita JS resource. Jadi kita nambah library lah, nambah library. Kemudian add file. Nah, kita tadi desktop ya, desktop. Nah, sedangkan nah, jadi library-nya sudah kita impor. Jadi sesuai video yang di sini. OpenJS. Nah, OpenJS resource file. Nah, Copy path. To copy the JS in action group 1. Oke. Kemudian kita akan buat tombol. Jadi trigger actionnya coba kita tombol dulu ya. Jadi kita pakai combo button. Jadi kita get-nya dulu di combo button. Nah, kemudian action grupnya kita execute JS. Oke. Nah, di sini nih. Nah, di sini kita akan membuat script untuk request. Jadi yang sebelah kiri itu variabelnya dari PLC, kita akan passing ke sini. Oke, kira-kira seperti ini. Type as the type of value. This code field. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi ya. Jadi saya ketik dulu ya. Oke, kira-kira seperti ini. Jadi URL-nya kita akan buat statis dulu. Jadi gini, const request kita akan impor library dari tadi, yang nama kita. Jadi yang di sini, JS resource. Nah, ini kan nama ini. Kita copy paste aja. Kemudian yang tadi tombolnya kan kita get dari tombol. Sementara ini dulu. Klik dua kali. Nah, di sini kita copy di sini. Paste. Nah, ini var self disk. Jadi kita akan kalau kita menggunakan kata keyword disk, kita akan menuju ke sini. Nah, ini callback-nya. Jadi kita akan request dengan URL seperti ini. Yang punya saya ini. Callback-nya ini. Ini buka kurung ya. Kurung kurawal. Nah, di sini kita akan dapat informasi error, jika error, respon, dan bodinya. Jadi body yang diterima. Nah, di sini kita oke dulu. Nah, oke. Kemudian kita home di project online simulasi. Kalau belum di save dulu ya. Nah, nanti dia akan kompilasi. Nah, di sini kita bisa menggunakan online simulasi. Jadi saya menggunakan WiFi internet. Nah, di sini kita bisa ngelihat atau ngedebak JS-nya. Jadi klik kanan, diagnoser. Nah, kita pilihnya JS. Nah, JS. Jadi kalau kita klik sini, nah ini berarti yang tadi status responnya. Ini. Nah, ini bodinya yang diterima. Nah, seperti ini. Ini akan kita mapping ke dalam local world seperti ini.